Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin, amma ba'd. Hadratul muhtaramin para alim, wabil khusus Bapak Ketua Takmir Mushola Al-Masjid, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat, kaum muslimin muslimat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah dengan ucapan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat iman dan juga nikmat kesehatan, sehingga sampai hari ini kita bisa melaksanakan ibadah puasa. Ini hari yang ke-11 Pak ya? Ya, 12 ya. 12 ya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah keistiqomahan dalam ibadah kepada Allah, khususnya di bulan Ramadan. Kedua kalinya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga tetap terlimpahkan, tetap tercurahkan kehadirat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaat beliau, dan kita sangat berharap nanti akan dikumpulkan bersama beliau di surganya Allah Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat, kaum muslimin muslimat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas terkait dengan iktikaf ya Pak ya. Jadi iktikaf kemarin kita pahami dengan berdiam diri di masjid ya. Jadi iktikaf itu berdiam diri al-lubsu fil masjid. Jadi berdiam di masjid walaupun itu sejenak. Syaratnya kemarin yang pertama ada dua. Yang pertama niatnya kemarin pripun Pak? Masih ingat? Nawaitul i'tikafa sunnatan lillahi ta'ala. Itu niatnya. Kemudian syarat yang kedua adalah berdiam di masjid walaupun sejenak. Makanya panjenengan kalau ke masjid usahakan supaya bernilai ibadah Pak, jenengan niatkan walaupun itu hanya sebentar, hanya sejenak. Apalagi kalau seperti bulan ini bulan Ramadan, maka insyaallah akan dilipat gandakan. Kemarin ada pertanyaan, apakah mushola termasuk masjid? Ini PR kita. Dalam syariat masjid itu ada dua ya. Jadi ada dua. Ada masjid yang itu perlu dipahami dulu, masjid itu pertama tanahnya wakaf . Kemudian yang kedua digunakan untuk sholat 5 waktu. Kemudian yang ketiga digunakan untuk kegiatan-kegiatan keagamaan yang lain, misalnya pengajian, kemudian ngaji Al-Quran dan sebagainya. Jadi kegiatan-kegiatan yang di situ ada nilai ibadah. Saya difahami Pak. Yang pertama status tanahnya tanah wakaf. Kemudian yang kedua adalah digunakan untuk sholat 5 waktu. Maksudnya 1 hari penuh itu digunakan untuk sholat 5 waktu. Kemudian yang ketiga diisi dengan ibadah-ibadah yang lain, termasuk ibadah-ibadah seperti pengajian, majelis taklim dan sebagainya. Nah, ada kalau tempat itu digunakan Jumatan, ini namanya masjid jamek Pak. Jadi masjid jamek. Kalau tidak digunakan, ini namanya masjid saja. Nah, di antara yang kategori masjid saja itu adalah mushola. Mushola, misalnya mushola Al-Masjid ini masuk kategori apa? Wakaf. Kemudian yang kedua diselenggarakan sholat 5 waktu. Kemudian yang ketiga diisi dengan kegiatan-kegiatan keislaman seperti pengajian dan sebagainya. Maka kita iktikaf di masjid atau kalau bahasa kita mushola boleh Pak, boleh. Jadi diperbolehkan. Jadi kalau dalam syariat ada dua, ada masjid itu yang digunakan untuk sholat Jumat, tapi syarat-syaratnya tadi terpenuhi. Yang pertama wakaf, kemudian sholat 5 waktu,
kemudian kegiatan keislaman yang lain, maka ini termasuk gitu kan. Cuman ini tempat ini tidak diselenggarakan yang namanya Jumatan. Jadi dalam hal ini boleh kita melaksanakan iktikaf di musola, bahasa yang istilah di musola atau masjid yang itu walaupun tidak digunakan untuk iktikaf, digunakan untuk Jumatan, maka diperbolehkan kita iktikaf di situ. Kemarin ada pertanyaan lagi, bagaimana kalau misalnya di rumah itu punya musola pribadi? Dalam hal ini tidak sah, jadi tidak diperbolehkan iktikaf di musola rumah, Pak, karena itu supaya membedakan antara itu masjid dan bukan. Kalau biasanya di rumah kan hanya sebatas kayak kamar gitu aja, jadi supaya ada perbedaan di sini. Jadi saya ulangi lagi nih Pak, jadi yang termasuk kategori masjid itu yang pertama status tanah, kemudian tanah wakaf, kemudian yang kedua adalah digunakan atau diselenggarakan ibadah sholat 5 waktu, kemudian yang ketiga adalah diisi dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Musola masjid ini termasuk kategori itu, cuman bedanya kalau itu digunakan ditambah dengan sholat Jumat, maka itu namanya jamek, masjid jamek. Kalau tidak ada sholat Jumat, maka itu tetap dikatakan masjid walaupun itu tidak diselenggarakan sholat Jumat di situ. Maka ketika kita mau iktikaf diperbolehkan, hukumnya adalah sah. Saged dipahami nggih? Ibu kemarin yang tanya saged dipahami nggih Bu nggih? Nggih. Pun. Kemudian selanjutnya kita bab selanjutnya adalah haji, Pak. Ini saya sangat berharap sekali, mudah-mudahan kita semua bisa dipanggil oleh Allah untuk berangkat haji, karena salah satu ibadah yang sangat kita rindukan. Syahadat sudah kemudian sholat juga sudah, zakat sudah, puasa sudah, tinggal Pak haji. Jadi kalau ini bisa kita lakukan, bisa kita laksanakan, ini salah satu nikmat yang luar biasa. Hanya saja untuk haji ini bagi yang mampu, kalau kita tidak mampu, ya tidak ada keharusan untuk bisa kita berangkat haji. Tapi kita senantiasa berdoa semoga kita dimudahkan oleh Allah. Apalagi sekarang untuk masa tunggunya itu sampai berapa tahun Pak? 30, tergantung daerahnya gitu. Ada yang sampai 30, ada yang sampai 40 tahun Pak nunggunya. Kalau kita usianya sekarang sudah 50. Kalau kita tidak mampu jual tanah untuk apa? Ketika panjenengan, ini kata guru saya Pak, jenengan sudah niat haji, misalnya sudah niat, kamu dapat uang misalkan, dan jual tanah atau dari apa, kemudian kita niatkan untuk haji Pak, kita sudah setor Pak, maka di situ sudah ditulis haji Pak. Dalam artian jenengan sudah dapat haji walaupun nanti misalnya di tengah jalan kita sudah dipanggil oleh Allah karena usia yang tidak cukup, maka kita sudah dikatakan haji Pak. Karena kita sudah ada keinginan yang luar biasa, sudah ada azam, ketetapan hati yang luar biasa untuk laksanakan haji, walaupun nanti misalnya usia kita tidak sampai pelaksanaan haji itu. Buat apa misalnya panjenengan sak mangke niat berhaji misalnya usianya sak mangke pinten Pak? 60 misalnya, masa tunggunya sekitar 20 tahun, siapa tahu Allah memberikan usia yang panjang kepada kita sehingga panjenengan walaupun usianya sekarang 60 tapi bisa berangkat haji. Tidak ada, karena kita tidak tahu usia kita sampai kapan. Itu sudah dapat pahala yang luar biasa. Makanya kemarin ketika umroh itu luar biasa gitu. Jadi ada semangat untuk bisa berangkat walaupun itu jalurnya jalur umroh. Tapi kalau panjenengan punya ketetapan hati untuk haji walaupun usianya sudah sepuh, insya Allah Pak, itu akan dicatat oleh Allah menjadi pahala-pahala haji, karena kita sudah berniat untuk itu. Begitu Pak Ki? Semangat Ki? Sudah ada yang ini daftar? Insya Allah sudah.
Mudah-mudahan ya Pak. Ampun. Kitabul Haji. Wa syaraitu wujubil haji. Nah, ini syarat-syarat wajib haji ini yang harus diperhatikan. Apakah kita termasuk kategori ini, sudah memenuhi syarat ini apa enggak? Yang sab'atu asya'a iku pitu pira-pira suwiji-wiji kalau maknane Jawa. 7 perkara. Apa saja itu? Yang pertama al-Islam, jelas. Yang kedua wal bulughu dan baligh. Baligh seperti penjelasan kemarin. Loh, bagaimana kalau misalnya ada orang tua yang mengajak putra bayinya haji, maka itu nanti tetap harus mengulang ya, untuk anaknya itu harus mengulang. Dalam artian karena dia belum kategori mukallaf. Jadi karena masih kecil, maka nanti ketika dia dewasa sudah baligh, sudah mukallaf, dia tetap berkewajiban untuk melaksanakan haji. Kalau dulu Pak banyak sekali anak-anak kecil waktu kami sama kawan-kawan itu berangkat haji, itu banyak anak-anak kecil, bayi, kemudian masih dalam susuan ibunya itu diajak berangkat Pak. Jadi diajak haji. Itu banyak yang orang-orang yang dari Timur Tengah. Kalau sekarang di Indonesia dikenakan biaya 2 kali lipat 2 kali lipat. Makanya beruntung orang yang sudah bisa berangkat, atau setidaknya jenengan berazam supaya nanti bisa berangkat. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga wal aqlu dan berakal, tidak gila. Kemudian yang keempat wal hurriyatu dan merdeka. Merdeka berarti bukan hamba sahaya. Sekarang status itu sudah tidak ada, sudah dihilangkan. Dalam Islam sudah dihilangkan yang namanya budak, perbudakan sudah tidak ada. Kemudian hanya saja mohon maaf hanya saja Pak kegiatan ngeten jenengan bisa menyimpulkan piyambak. Dulu waktu kami di sini ada yang pernah jadi TKW atau TKI Pak? Tidak ada Kalau saya boleh pesan, jangan punya cita-cita ingin jadi TKW atau TKI Kenapa? Karena kalau saya lihat kawan-kawan yang TKW atau TKI, saya melihat dengan mata kepala piyambak Pak sendiri, mata kepala saya sendiri. Jadi mereka itu, ini yang saya lihat Pak, ditempatkan di satu penampungan. Misalnya ini Pak, ini satu lokasi di Jeddah ini posisi di Jeddah. Jadi satu ruangan ini terbuka ini dijadikan menjadi 9 sab. 9 sab. Paham Pak? Jadi dibagi 9 atau dibagi 6 lah. Lah satu ruangan yang hanya sekatnya pakai triplek itu satu keluarga Pak. 1, 2, 3, 4, 5, satu keluarga. Di situ ada ayah, di situ ada istri, anak dan sebagainya. Jadi nek kate lapo-lapo itu rumus tak sebelai. Lah waktu saya diajak kawan saya namanya Pak Daud, masih ingat namanya Pak Daud Aceng Mehmet. Beliau dari Jawa Barat itu, karena beliau seorang TKI. Itu ketika ke sana majikannya mabuk. Saya masih ingat, mabuk Pak. Jadi majikannya mabuk, turun dari lantai atas ke bawah. Waktu itu nimbrung sama kami. Ternyata istrinya Pak Daud ini ngomong bicara salah terus dipegang rambutnya, terus dijambak dijambak. Jadi dijambak jadi tidak boleh ngobrol dan sebagainya. Kemudian Pak Daud bilang gini, ya inilah kondisi kami para TKW, para TKI yang ada di Jeddah Jadi sangat memprihatinkan. Mungkin ada banyak yang sukses juga ada yang sukses juga, tapi ada sebagian juga yang mengalami seperti itu. Jadi kondisi seperti itu. Jadi majikannya luar biasa kejamnya Itu yang beliau ceritakan. Jadi datang terus dibentus di rambutnya itu, terus dilerai, habis dilerai bicara lagi, gitu seperti itu. Makanya saya sangat berharap panjenengan ampun punya cita-cita untuk itu, cita-cita untuk berangkat haji, moto-moto. Tapi kalau cita-cita ingin jadi TKW atau TKI, mendingan jangan. Walaupun itu pahlawan devisa jadi pahlawan negara, termasuk pahlawan negara. Cuman
kenyataannya mereka kurang dihargai. Begitu Bu nggih. Jadi ampun punya cita-cita ini jadi TKW atau TKI pun kerja di Indonesia saja ya. Semampunya, sedapatnya ya disyukuri, semuanya disyukuri. Tuh. Kemudian wa wujuduz zati, adanya sangu bekal, warahilati dan kendaraan. Sekarang berapa biaya haji? Bapak Ibu ada yang tahu? 60, hampir 60 gitu. Hampir 60 gitu. Itu belum bacaan nih. Sing entekake kan bacaane nggih. Tak jane nggih nek anu enggak usah bacaan dhisik gitu ya. Bacaane iku pas terakhir saja lah. Maksudnya pulang dari haji iku bacaan enggak apa-apa. Tapi kalau memang mampu ya enggak apa-apa karena itu hak jenengan gitu. Cuman kalau tidak mampu atau kurang mampu, mendingan kita fokus di hajinya saja. Setelah haji mungkin baru tasyakuran. Nah, yang kebanyakan kita kan gengsi nih Pak nggih. Apa jenenge sungkan dengan bambang gitu kan ya. Nah ini kalau nuruti sungkan ya itu konsekuensinya kita akan habis dana yang luar biasa banyaknya itu. Jadi kalau saran saya ya semampu kita. Kalau panjenengan mampu nggih buat nopo-nopo tasyakuran berangkat atau pulang kalau mampu nggih, tapi kalau tidak mampu ya pas ini aja, pas berangkat atau pas pulang saja itu tidak apa-apa. Karena itu butuh biaya yang luar biasa. Sak mangke 60 pira Pak? 59 Pak. Masyaallah, 59 untuk satu orang. Jadi tambah naik, tambah mudah biaya untuk berangkat haji. Lah, kemudian selanjutnya warahilati dan kendaraan. Jadi punya bekal, Pak. Bekal. Nah, bekal ini sebenarnya tidak hanya materi juga tapi juga fisik ya. Banyak kan punya materi berlimpah tapi fisiknya tidak mendukung ya tidak jadi berangkat. Atau punya fisik yang kuat tak duwe-duwe ya. Tak berangkat padha gitu. Jadi dua-duanya ini harus punya. Selanjutnya syarat selanjutnya adalah yang keenam wa takhliyatut thariq. Kalau di sini diartikan wa takhliyatut thariq itu artinya sepinya jalan. Dalam artian jalan itu aman. Jalan itu aman, gitu. Kalau sekarang insya Allah aman Pak, gitu. Kalau kita ke Saudi karena di situ sudah ada kalau rombongan itu ketua karom, gitu. Ada ketua regu, ada ketua rombongan, ada ketua polter, gitu. Jadi aman. Misalkan seorang wanita berangkat haji dewe, gitu. Dewe tanpa suaminya, misalnya suaminya tidak ikut tapi dapat izin suaminya maka dia boleh untuk bepergian. Kenapa? Karena sekarang aman aman. Di situ sudah ada ketua regu. Kemudian ketua regu nanti membawai 9 orang. 9 atau sampai 13 orang itu. Kemudian ketua regu ini nanti ada atasannya karom. Ketua rombongan. Nah, ini nanti membawai sekitar 10 ketua regu. Kemudian di atasnya lagi ada korban. Jadi insya Allah aman kalau orang perempuan berangkat haji. Kalau dulu enggak ya. Kalau dulu zaman Rasulullah tidak aman. Makanya kenapa kok orang perempuan itu dulu ya, kalau bepergian itu harus ada mahramnya. Supaya apa? Supaya tidak terjadi gangguan dan lain sebagainya. Ini syarat dari keterangan dari takhliyatut thariq. Jadi amannya jalan itu aman. Kemudian selanjutnya wa imkanul masiri dan memungkinkan perjalanan Pak. Memungkinkan perjalanan. Kemarin 2 tahun yang lalu kita Indonesia ada musibah COVID-19 Pak. Semua penerbangan dihentikan. Haji juga standby 2 tahun gitu. 2 tahun atau 3 tahun? 2 tahun gitu, 2 tahun. Jadi karena ada sakit itu. Islam, syaratnya Islam, balik, berakal, merdeka, adanya bekal, kemudian perjalanannya aman. Ternyata tidak memungkinkan perjalanan, maka dalam hal ini tidak memenuhi syarat dari kewajiban haji itu. Karena kemarin 2 tahun tidak ada keberangkatan haji. Baru tahun kemarin baru ada perjalanan haji atau keberangkatan haji itu juga dengan kuota yang
tidak banyak. Insya Allah tahun ini kuotanya ada tambahan ya Pak ya. Tahun ini insya Allah kuotanya ada tambahan sehingga jamaah haji yang waiting list itu bisa berangkat dan diprioritaskan bagi yang pun sepuh-sepuh ya. Pun sepuh-sepuh diberangkatkan duluan. Bagi yang muda-muda terakhir sih. Pun ini syaratnya. Jadi yang pertama syaratnya ada 7, Islam, kemudian baligh, kemudian berakal, merdeka, kemudian adanya bekal, kemudian amannya jalan perjalanan itu aman, kemudian yang terakhir adalah memungkinkan dalam perjalanan atau perjalanan itu bisa dimungkinkan. Selanjutnya wa arkanul haji, sekarang rukunnya haji ya. Rukunnya haji. Kalau syarat kemarin masih ingat Bapak apa syarat, bedanya syarat dengan rukun? Kalau syarat syarat di luar ibadah haji atau sebelum pelaksanaan ibadah inti. Ingat-ingat ya. Kalau rukun di dalam ibadah inti, hal-hal yang harus dilakukan di dalam ibadah inti. Kalau syarat haji berarti sebelum haji atau keberangkatan itu apa yang harus dipenuhi, itu namanya syarat. Jadi di luar ibadah inti. Kalau rukun berarti di dalamnya. Lah rukun haji itu ada 5. Iku khamsatun 5. Yang pertama apa? Al-ihramu, ihram ma'aniyati, dengan niat. Jadi ihram dengan niat. Yang pertama ihram. Niatnya gimana? Ibu masih ingat walaupun kita belum berangkat, kalau bisa tetap tahu niatnya. Niat haji. Nawaitul niat Islam haji. Nawaitul hajjah apa ya? Lupa nih. Sama dengan umroh nanti niatnya hampir sama. Hanya bedanya haji. Nawaitul hajjah wa akhramtu bihi lillahi ta'ala. Nawaitul hajjah wa akhramtu bihi fardhol lillahi ta'ala. Itu niat haji. Kalau niat umroh, nawaitul umrota wa akhramtu biha sunnatan lillahi ta'ala. Allahumma labbaik Allahumma umratan. Jadi niat, atau kalau tidak bisa bahasa Arabnya ya niat ingsun umroh karena Allah taala nggih cukup nggih utawa napa. Yang penting ada niat. Lah ini memakai ihram. Ketika ihram itu memakai baju khusus nggih. Baju khusus, tidak sembarang baju. Kalau laki-laki hanya 2 lembar warna putih, disunahkan warna putih, hanya 2 lembar tanpa jahit, tanpa tanpa jahitan, jadi hanya 2 lembar. Yang pertama untuk dipakai sarung, yang kedua untuk selendang, jadi diikatkan yang ketiak ketiak di atasnya pundak sebelah kiri. Sakit difahami Pak? Pakaian ihram yang ada. Jadi ada 2. Nah, itu tanpa cawet, tanpa sidi, tanpa celana, hanya 2 itu Pak. Hanya 2 itu Pak. Hanya 2 itu. Tapi nek gondal-gandul ngoten niku. Kalau perempuan biasa nggih, maksudnya seperti panjenengan ibadah sholat pakai baju cukup gitu. Jadi itu khusus yang laki-laki Pak, yaitu ada 2 itu. Ini ada hikmahnya ya. Hikmahnya adalah untuk mengingatkan kita bahwasanya semuanya di mata Allah itu sama gitu Pak. Karena nanti ketika haji pakaiannya semuanya itu putih semua. Ini semua dilaksanakan, dilakukan dalam rangka bahwasanya semuanya di mata Allah itu sama, tidak ada bedanya. Baik itu yang ketua takmir misalnya bajunya sama Pak, yang pengusaha misalnya sama bajunya, yang presiden misalnya semuanya sama. Kemudian yang kedua hikmahnya adalah mengingatkan kita akan mati Pak. Mati. Karena kain kafan itu warnanya ada enggak yang warna hijau? Warnanya putih. Jadi ingatkan itu di antara hikmahnya, ya. Sampun. Wal wukufu, dan wukuf bi Arafah, di Arafah. Jadi wukuf itu berdiam diri di Arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah, Pak. Jadi misalnya misalkan di pemondokan jenengan di Mekah misalnya, Mekah Mukarramah,
jenengan ihram di situ, niat haji di situ, pertama nggih mandi dulu, kemudian pakai dua kalau laki-laki dua helai tadi, dengan kasih wangi-wangian dhisik, Pak, nggih. Kasih wangi-wangian, kemudian jenengan pakai dan diniatkan ihram itu, kemudian jenengan berangkat ke Arafah. Jadi Arafah itu kalau dari Mekah sekitar 20-an gitu, 20 kiloan lah. Karena nanti jenengan akan jamaah haji kita akan diantar dengan bis, namanya bis. Jadi akan diantar dengan bis itu tanggal 9 mulai tergelincirnya matahari. Jadi mulai zuhur itu sampai nanti maghrib jenengan ada di Arafah. Panas Pak, panas memang. Karena itu padang ya, jadi padang. Tapi yang di tenda juga insya Allah juga panas juga Pak, di tenda ya. Tapi ya tidak sepanas yang di luar karena tidak ada halangan dari sinar matahari gitu sana. Jadi selama setengah hari itu jenengan ada di sana. Apa yang dilakukan? Banyak berdoa Pak, karena di antara tempat yang mustajab itu Arafah. Jadi jenengan ketika doa kepada Allah, ya Allah, semoga minta apapun di sana insya Allah akan diijabahi oleh Allah. Baca Quran, baca zikir dan sebagainya. Jadi usahakan di situ itu baca zikir, baca sholawat, doa dan lain sebagainya. Itu yang dianjurkan di sana. Nah, nanti setelah tanggal 9 atau maghrib kata niki Pak nggih. Atau maghrib ini semua jamaah haji berbondong-bondong ke Musdalifah. Jadi ngeten, ini digambar tok enggak anu Pak nggih. Harus praktek kan nanti Pak Jaki diajak ke sana semua kita. Jadi Mekah di sini nggih. Kemudian Mina, ini urutannya nggih. Mekah, Mina, Musdalifah, Arafah. Jadi urutannya ngaten Pak. Mekah, Mina, Musdalifah, Arafah. Tanggal 9 langsung ke Arafah. Oke. Nanti habis maghrib kayak gini atau nanti malam itu jamaah haji jalan ke Musdalifah Pak untuk mabit di situ. Paham ya Pak? Ya, Pak? Jadi Mekah di sini, terus Mina, Musdalifah, terus Arafah. Jadi tanggal 9 jamaah haji langsung ke Arafah untuk wukuf. Setelah malam 10 ini ke Musdalifah untuk mabit. Jadi mabit di sini. Besoknya tanggal pinten? 10 Pak. Masih 10 ya. Itu nanti melontar jumroh. Jadi dari Arafah, malamnya nanti di Musdalifah, kemudian besok paginya di Mina. Nah ini melontar jumroh Pak. Ada 3 jumroh nanti yang akan dilontar. Di Mina itu ada 3 jamarat, 3 tempat jamarat. Insya Allah Pak Toyi dulu diperlihatkan jamarat tempat untuk melontar jumroh. Ada 3 ula, usto, akobah. Jadi ada ininya ula, usto, akobah. Jadi pada tanggal 10 itu hanya melontar jumroh akobah saja 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Itu kemudian panjenengan langsung ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah. Setelah itu kemudian sa'i, kemudian tahallul. Lah tanggal 10-nya, tanggal 11-nya, 11, 12, kemudian 13 hari tasyrik panjenengan kembali ke Mina Pak. Jadi bermalam di Mina selama 3 hari. Itu setiap hari nanti melontar 3 jumroh, ula, usta sama akobah. Jadi ula ini 7 kali, usta 7 kali, kemudian akobah 7 kali. Berarti dengan persiapan dalam 1 hari berapa kerikil? 21 nggih. Pitu. Jadi 21 sehari itu. Besoknya lagi nggih ngoten, ula, usta, akobah. Besoknya lagi nggih ngoten, ula, usta, akobah. Ngoten wis. Nek gambare ngoten iki sekali. Kudu praktek tenan ini. Jadi harus ke sana ini. Itu. Wa tawafu dan tawaf. Bil baiti di Baitullah. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari garis hijau nggih. Kan nanti jenengan ada sini, misalkan sini adalah Hajar Aswad, kemudian di sini ada rukun
Yamani, di sini ada rukun Syami, di sini ada ini tadi Hajar Aswad. Jadi garis hijaunya ada di sini Pak. Jadi karena bentuk kubus, kalau Ka'bah itu kan bentuknya kubus gitu, bentuknya kotak seperti yang kita lihat. Jadi dimulai dari garis hijau. Jadi muternya jam itu. Jam ke kanan kalau kita ke kiri gitu. Jam ke kanan kalau kita ke kiri. Jadi mulainya dari hijau. Oke. Ada. Lah setiap putaran ini jangan dianjurkan untuk banyak-banyak berdoa. Apapun doa yang jenengan hafal, Rabbana atina fid dunya hasanah misalkan, atau jenengan hafal dengan baca di situ. Lah setelah sampai satu putaran sini, setiap kali putaran jenengan disunatkan untuk mencium Hajar Aswad. Hanya sunnah mawon nggih. Jadi tidak dianjurkan. Hanya sunnah mawon. Nek iso. Nek iso jenengan. Nek gak iso nggih, tidak usah dipaksakan. Tidak usah dipaksakan. Cuman kalau strategi kami kalau panjenengan ingin mencium Hajar Aswad itu lewatnya ndak di sini Pak. Maksudnya ndak akan ada yang sampai napa nggih? Sampai peripit di mana? Ka'bah itu nggih. Antri situ. Nah, jenengan lewatnya di sini Pak. Jadi di multazamnya. Karena antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad itu namanya multazam ya. Itu salah satu tempat yang mustajab ketika dengan berdoa di situ. Lah di situ orang-orang itu diam di situ Pak. Lah lewatnya di situ. Saya dulu seperti itu. Karena orang-orang di situ tidak bergerak karena sedang berdoa nggih. Jadi saya lewatnya di situ. Ya alhamdulillah dulu bisa mencium Hajar Aswad itu Pak. Tapi dengan perjuangan yang luar biasa. Karena setelah ketika jenengan mencium Hajar Aswad, terus kepala itu keluar, pasti akan dilempar ke belakang gantian gitu. Karena saking banyaknya gitu. Itu kalau haji, kalau umroh insya Allah waktunya jamaahnya juga tidak terlalu banyak sehingga memudahkan kita untuk mencium Hajar Aswad. Kalau umroh, kalau haji saking banyaknya orang sehingga kita kesulitan. Tapi itu hanya sunnah saja. Jadi 7 kali ya. 1 dimulai dari garis hijau di Hajar Aswadnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Pak. Setelah itu panjenengan disunahkan untuk sholat 2 rakaat. Di mana itu? Di makam Ibrahim. Karena ada Hijr Ismail, ada makam Ibrahim. Makam Ibrahim itu adalah telapak kakinya. Jadi icaane kakinya Nabi Ibrahim yang waktu itu membangun Ka'bah itu masih ada. Jadi di dekatnya, di depannya pintu Ka'bah itu nanti ada kayak bangunan terbuat dari emas itu. Di dalamnya itu adalah cicaknya. Cicaknya itu bekasnya. Jadi ada bekas kakinya Nabi Ibrahim. Nah, kita itu disunahkan untuk puasa 2 rakaat di sekitar itu. Ini tata caranya. Kemudian setelah itu wasa'yu baina Safa wal Marwah. Kemudian sa'i di Bukit Safa, dari Bukit Safa atau antara Bukit Safa dan Marwah. Dimulai dari Safa 7 kali ya. Safa, Marwah. Mulai Safa dulu lah. Enaknya sekarang Bukit Safa itu ada di dalam masjid. Jadi jangan boten kepanasan. Di dalam masjid yang ber-AC yang luar biasa itu jadi tidak kepanasan. Cuman lumayan jauh gitu. Misalkan dari sini ke rumahnya Abadris itu masih ke sana lagi, jalan raya gitu. Tapi masih jauh sedikit. Jadi Safa mulainya sana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diakhiri di Marwah. Gitu Pak. Wis pokoke nek bayangno ngene iki sebenarnya praktek nanti. Wal halqu dan halqu tahallul atau mencukur rambut. Mencukur rambut sedikit saja cukup Pak. Maka ini adalah termasuk rukun dari haji. Ada yang ditanyakan dari sini. Ada? Sambut ya? Apa ya? Sebagai tujuan hidup mudah-mudahan ada manfaatnya.